teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele tapi sangatlah penting, yaitu lahan basah. Apa definisi lahan basah? Kenapa penting untuk mempelajarinya? Dan apa hubungannya dengan hukum? Yuk kita bahas bareng-bareng. Menurut Konvensi Ramsar tahun 1971, definisi lahan basah adalah wilayah rawa, payau, gambut, ataupun perairan. Bisa alami atau buatan, permanen atau sementara, dengan air yang tergenang atau mengalir. Dan jenis airnya bisa tawar, payau, maupun asin. Ciri khas lahan basah ada 4. Yang pertama, tanahnya selalu jenuh air. Kedua, punya vegetasi khusus seperti teratai dan mangrove. Ketiga, punya keanekaragaman hayati tinggi, habitat ikan, burung, reptil, dan mamalia. Keempat, berfungsi sebagai penyerap karbon, penyimpanan air, mencegah banjir, dan melindungi pesisir dari abrasi. Kenapa harus dipelajari dalam hukum? Karena Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, ada Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan peraturan pemerintah perlindungan gambut yang mengatur lahan basah supaya tidak rusak akibat eksploitasi. Tidak hanya di tingkat nasional, lahan basah juga diatur di dalam hukum internasional, seperti hanya pada Konvensi Ramsar 1971 yang mengatur mengenai khusus melindungi lahan basah penting dunia. Setelah itu, ada juga Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 dan Paris Agreement 2015 yang mengakui adanya hutan gambut dan hutan mangrove dalam menyerap karbon untuk melawan perubahan iklim. Tapi kenyataannya, lahan basah sering jadi sumber konflik hukum. Pertama, konflik konservasi versus eksploitasi. Misalnya, aturan perlindungan gambut sering berbenturan dengan izin perkebunan sawit. Seperti aturan perlindungan gambut dalam PP nomor 71 tahun 2014 Jo, PP nomor 57 tahun 2016 yang melarang pembukaan kubah gambut karena fungsinya sangat penting sebagai penyimpan air dan penyerap karbon. Namun, banyak izin perkebunan sawit dan hak guna usaha yang sudah terlanjur diberikan pemerintah sebelum aturan ini ada, dan justru berada di atas lahan gambut. Akibatnya, perusahaan merasa punya hak hukum untuk tetap mengelola, sedangkan pemerintah mewajibkan perlindungan dan restorasi. Hal ini menimbulkan benturan karena perusahaan merasa dirugikan, sementara negara wajib menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk menjaga kelestarian alam. Kedua, konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian izin pemanfaatan lahan basah. Contohnya, seperti kasus di Papua Barat ketika bupati mencabut izin sawit karena merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat. Perusahaan-perusahaan sawit yang izinnya dicabut kemudian menggugat balik pemerintah daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Inilah contoh nyata betapa tumpang tindih kewenangan bisa memicu konflik hukum yang berkepanjangan. Selain itu, ada konflik dengan masyarakat adat yang hidup di daerah sekitar rawa atau gambut. Hak wilayah masyarakat sering bentrok dengan konsesi perusahaan. Ada juga konflik lintas negara, seperti pembakaran lahan di gambut di Indonesia yang sampai ke Malaysia dan Singapura. Belum lagi masalah penegakan hukum yang lemah, sehingga banyak pelaku pembakaran lahan yang lolos dari jeratan hukum. Kesimpulannya, lahan basah adalah ekosistem vital dengan fungsi ekologis besar. Relevan dalam hukum karena diatur baik di tingkat nasional maupun internasional. Tapi juga rawan konflik karena akibat tumpang tindih kepentingan. Tugas kita sebagai generasi muda adalah memahami, menjaga, dan memperjuangkan keadilan lingkungan. Karena menyelamatkan lahan basah berarti menyelamatkan kehidupan. One is the loneliest number that you'll ever do.